Arsiparis ahli muda. 1. Seorang arsiparis ahli muda sedang menjelaskan tentang daur hidup arsip kepada staf baru. Manakah tahapan yang tidak termasuk dalam daur hidup arsip? A. Penciptaan. B. Penggunaan. C. Pemeliharaan. D. Penyimpanan. E. Penghapusan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa daur hidup arsip, life cycle of records, terdiri dari tahapan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Penyimpanan bukan merupakan tahapan tersendiri, melainkan bagian dari tahap pemeliharaan. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang arsiparis ahli muda menemukan arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip tersebut termasuk dalam kategori A. Arsip umum. B. Arsip vital. C. Arsip terjaga. D. Arsip statis. E. Arsip dinamis aktif. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan. Arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder memenuhi kriteria tersebut. 3. Seorang arsiparis ahli muda diminta untuk menjelaskan sistem klasifikasi arsip dinamis. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan sistem klasifikasi arsip dinamis? A. Sistem abjad. B. Sistem numerik. C. Sistem geografis. D. Sistem kronologis. E. Sistem tematik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sistem klasifikasi arsip dinamis umumnya terdiri dari sistem abjad, numerik, geografis, dan kronologis. Sistem tematik bukan merupakan sistem klasifikasi arsip dinamis yang umum digunakan. 4. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis, seorang arsiparis ahli muda harus memahami komponen dalam pengelolaan arsip dinamis. Manakah yang bukan termasuk komponen pengelolaan arsip dinamis? A. Penciptaan. B. Penggunaan. C. Pemeliharaan. D. Penyusutan. E. Digitalisasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa komponen pengelolaan arsip dinamis menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Digitalisasi bukan merupakan komponen utama, melainkan bagian dari proses pemeliharaan. 5. Seorang arsiparis ahli muda sedang melakukan penyusutan arsip. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI tentang Pedoman Penyusutan Arsip, manakah di antara berikut yang bukan termasuk dalam kegiatan penyusutan arsip? A. Pemindahan arsip inaktif. B. Pemusnahan arsip. C. Penyerahan arsip statis. D. Penilaian arsip. E. Penyelamatan arsip. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kegiatan penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis, dan penilaian arsip. Penyelamatan arsip bukan termasuk dalam kegiatan penyusutan, melainkan bagian dari preservasi arsip. 6. Dalam menentukan arsip terjaga, seorang arsiparis ahli muda harus memahami kriterianya. Manakah di antara berikut yang bukan termasuk kriteria arsip terjaga? A. Arsip yang menyangkut keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Arsip yang menyangkut kedaulatan negara. C. Arsip yang mengandung kebijakan strategis nasional. D. Arsip yang berkaitan dengan kewilayahan. E. Arsip yang berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kriteria arsip terjaga meliputi arsip yang menyangkut keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kedaulatan negara, kebijakan strategis nasional, dan kewilayahan.
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga bukan termasuk kriteria arsip terjaga. 7. Seorang arsiparis ahli muda sedang melakukan pengelolaan arsip statis. Berdasarkan peraturan Kepala ANRI tentang pedoman pengelolaan arsip statis, manakah tahapan yang tidak termasuk dalam pengelolaan arsip statis? A. Akuisisi. B. Pengolahan. C. Preservasi. D. Akses. E. Penggandaan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tahapan pengelolaan arsip statis menurut peraturan Kepala ANRI meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses. Penggandaan bukan merupakan tahapan tersendiri dalam pengelolaan arsip statis, melainkan bagian dari preservasi atau akses. 8. Dalam melakukan penataan arsip statis, seorang arsiparis ahli muda menerapkan prinsip asal-usul Principle of Provenance. Apa yang dimaksud dengan prinsip ini? A. Arsip disusun berdasarkan subjek. B. Arsip disusun berdasarkan kronologi. C. Arsip dari satu pencipta tidak dicampur dengan arsip dari pencipta lain. D. Arsip disusun berdasarkan format fisiknya. E. Arsip disusun berdasarkan nilai gunanya. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prinsip asal-usul Principle of Provenance dalam penataan arsip statis menyatakan bahwa arsip dari satu pencipta tidak boleh dicampur dengan arsip dari pencipta lain. Ini bertujuan untuk mempertahankan konteks dan keaslian arsip. 9. Seorang arsiparis ahli muda sedang menyusun inventaris arsip statis. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan elemen wajib dalam inventaris arsip statis? A. Nomor arsip. B. Kode klasifikasi. C. Uraian informasi arsip. D. Kurun waktu. E. Jumlah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa elemen wajib dalam inventaris arsip statis meliputi nomor arsip, uraian informasi arsip, kurun waktu, dan jumlah. Kode klasifikasi bukan merupakan elemen wajib dalam inventaris arsip statis. 10. Dalam melakukan preservasi arsip statis, seorang arsiparis ahli muda harus memahami faktor-faktor perusak arsip. Manakah di antara berikut yang bukan termasuk faktor perusak arsip statis? A. Suhu dan kelembaban. B. Cahaya. C. Debu dan polusi. D. Serangga dan mikroorganisme. E. Medan magnet. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa faktor-faktor perusak arsip statis meliputi suhu dan kelembaban, cahaya, debu dan polusi, serta serangga dan mikroorganisme. Medan magnet bukan merupakan faktor perusak utama untuk arsip statis berbasis kertas. 11. Seorang arsiparis ahli muda diminta untuk melakukan autentifikasi arsip statis. Berdasarkan peraturan Kepala ANRI nomor 13 tahun 2014, manakah yang bukan merupakan metode autentifikasi arsip statis? A. Diplomatics. B. Paleografi. C. Kritik eksternal. D. Kritik internal. E. Spektrofotometri. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa metode autentifikasi arsip statis menurut Peraturan Kepala ANRI nomor 13 tahun 2014 meliputi diplomatics, paleografi, kritik eksternal, dan kritik internal. Spektrofotometri bukan termasuk metode autentifikasi arsip statis yang disebutkan dalam peraturan tersebut. 12. Dalam melakukan pembinaan kearsipan, seorang arsiparis ahli muda harus memahami ruang lingkup pembinaan kearsipan. Manakah di antara berikut yang bukan termasuk ruang lingkup pembinaan kearsipan? A. Pengembangan sumber daya manusia. B. Pengembangan prasarana dan sarana. C. Penyusunan pedoman kearsipan. D. Sosialisasi kearsipan. E. Pengadaan arsip. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ruang lingkup pembinaan kearsipan meliputi pengembangan SDM, pengembangan prasarana dan sarana, penyusunan pedoman kearsipan, dan sosialisasi kearsipan. Pengadaan arsip bukan termasuk dalam ruang lingkup pembinaan kearsipan. 13. Seorang arsiparis ahli muda sedang melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).
Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2017, manakah yang bukan termasuk indikator kinerja SIKN? A. Ketersediaan data dan informasi. B. Kemudahan akses. C. Keamanan data. D. Kecepatan pemrosesan data. E. Jumlah pengguna sistem. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa indikator kinerja SIKN menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2017 meliputi ketersediaan data dan informasi, kemudahan akses, keamanan data, dan kecepatan pemrosesan data. Jumlah pengguna sistem bukan merupakan indikator kinerja utama SIKN yang disebutkan dalam peraturan tersebut. 14. Dalam proses akreditasi kearsipan, seorang arsiparis ahli muda harus memahami komponen penilaian akreditasi. Manakah di antara berikut yang bukan termasuk komponen penilaian akreditasi kearsipan? A. Kebijakan kearsipan. B. Organisasi kearsipan. C. Sumber daya kearsipan. D. Pengelolaan arsip. E. Anggaran kearsipan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa komponen penilaian akreditasi kearsipan meliputi kebijakan kearsipan, organisasi kearsipan, sumber daya kearsipan, dan pengelolaan arsip. Anggaran kearsipan bukan merupakan komponen tersendiri dalam penilaian akreditasi kearsipan. 15. Seorang arsiparis ahli muda sedang melakukan pengolahan arsip statis menjadi informasi. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2016, manakah tahapan yang tidak termasuk dalam pengolahan arsip statis? A. Menyusun skema pengaturan arsip. B. Mendeskripsikan arsip. C. Menyusun daftar arsip statis. D. Membuat indeks. E. Melakukan penilaian arsip. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tahapan pengolahan arsip statis menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2016 meliputi menyusun skema pengaturan arsip, mendeskripsikan arsip, menyusun daftar arsip statis, dan membuat indeks. Melakukan penilaian arsip bukan termasuk dalam tahapan pengolahan arsip statis, melainkan bagian dari proses penyusutan arsip.